Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yeser, selamat datang di MP3, mengkaji perihal perempuan pilihan. Hari ini kita akan membahas mengenai seorang wanita hebat yang memiliki ketauhidan yang sangat tinggi kepada Allah SWT. Beliau adalah istri yang taat kepada suaminya. Beliau juga adalah ibu yang mendidik anaknya dengan sangat baik, dengan menanamkan ketauhidan yang sangat baik pula. Siapa sih beliau? Beliau adalah Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kisah tentang disembelihnya Nabi Ismail. Hari ini kita akan membahas sosok yang membesarkan beliau. Sebagaimana kita tahu, awalnya pernikahan antara Nabi Ibrahim dan juga Siti Syarah dengan izin Allah belum juga mendapatkan seorang keturunan. Yang akhirnya Siti Syarah mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk mencari pasangan lagi. Pada saat itu Nabi Ibrahim menolak karena Nabi Ibrahim sangat mencintai Siti Syarah. Tetapi Siti Syarah sebagai istri yang baik, beliau tetap menginginkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang rasul, seorang manusia pilihan Allah yang tentu saja harus memiliki keturunan untuk melanjutkan risalahnya. Maka Siti Syarah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menikah, yaitu dengan Ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Dan dari pernikahannya dengan Siti Hajar, kemudian Nabi Ibrahim diberikan seorang keturunan yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ketika Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, ternyata di situ menimbulkan kecemburuan terhadap Siti Syarah, yang akhirnya Allah menurunkan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar ke suatu tempat yang jauh dari Palestina, yaitu dari tempat asalnya Nabi Ibrahim, untuk menghilangkan kecemburuan itu dari Siti Syarah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mengajak Siti Hajar untuk pergi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar untuk pergi, Siti Hajar sama sekali tidak menolak dan sama sekali tidak protes dan bahkan sama sekali tidak bertanya. Beliau yakin bahwa Nabi Ibrahim tidak akan pernah mengajaknya kepada suatu keburukan dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam suatu keburukan. Siti Hajar tetap mengikuti perintah suaminya tanpa protes sesuatu apapun. Dia terus mengikuti dan mengikuti. Itulah mengapa di awal tadi saya katakan bahwa Siti Hajar ini adalah seorang istri yang taat terhadap suaminya. Singkat cerita, akhirnya sampailah mereka di suatu tempat. Di situ adalah sebuah gurun yang tandus, tidak ada terlihat sama sekali kehidupan di sana. Bahkan di sana tidak ada tumbuhan yang tumbuh sedikit pun. Di sana hanya ada padang pasir. Melihat kondisi seperti itu, Siti Hajar tetap tidak bertanya apapun kepada Nabi Ibrahim. Beliau tetap patuh dan mengikuti perintah Nabi Ibrahim. Yang akhirnya tiba saatnya Nabi Ibrahim harus kembali dan harus meninggalkan Siti Hajar bersama dengan Ismail di gurun pasir yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Akhirnya Siti Hajar pun bertanya, "Wahai suamiku, bagaimana mungkin saya dan anak saya bisa hidup di tengah-tengah gurun pasir seperti ini?" Nabi Ibrahim sama sekali tidak menjawab. Nabi Ibrahim terus berjalan meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail dengan berat hati. Kemudian Siti Hajar terus bertanya dan sama sekali tidak mendapat respon dari Nabi Ibrahim. Hingga akhirnya
Pada puncak pertanyaannya, Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Tuhanku? Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Akhirnya Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka, tanpa protes sesuatu apapun lagi, tanpa bertanya sesuatu apapun lagi, Siti Hajar menurut. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, wahai suamiku, jika ini adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami." Masya Allah. Bisa teman-teman bayangin, di situ adalah gurun pasir yang gak ada sama sekali kehidupan. Tapi dengan tauhidnya yang sangat mantap, Siti Hajar menerima semua perintah itu. Dan Siti Hajar membiarkan Nabi Ibrahim pergi meninggalkannya. Dia hanya yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dia dengan Nabi Ismail. Tidak akan pernah meninggalkan dia dengan Nabi Ismail sendirian, meskipun mereka berada di suatu tempat yang jauh dari kehidupan. Alkisah akhirnya tibalah perbekalan dari mereka habis, dan air susu dari Siti Hajar pun habis, dimana saat itu Nabi Ismail sangat membutuhkan cairan, sangat membutuhkan minum gitu. Nabi Ismail kecil terus menangis dan menangis karena kehausan, yang akhirnya mengharuskan Siti Hajar untuk mencari dan berikhtiar untuk menghidupi anaknya. Sebenarnya Siti Hajar tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan air di gurun pasir itu, karena memang sama sekali tidak terdapat tanda-tanda ada sumber air di sana. Tetapi dengan hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang mau berusaha. Yang akhirnya dia berlari ke suatu bukit yang jaraknya cukup jauh dari tempat awal dia berdiri. Dan ternyata di bukit sana dia tidak mendapati seperti apa yang dia inginkan. Kemudian dia melihat di bukit seberangnya. Oh iya, bukit yang pertama itu kemudian kita kenal dengan nama Bukit Sofa. Karena Bukit Sofa ini kenapa dinamakan Sofa gitu? Karena pada saat itu Siti Hajar memiliki keyakinan yang positif bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Dia terus berpikiran positif tanpa berpikiran negatif sedikit pun, yang akhirnya itu dinamakan sebagai Bukit Sofa, yaitu sesuatu yang positif gitu. Kemudian dia melihat seperti ada harapan di bukit sebelahnya, di bukit seberangnya. Itu jaraknya sangat jauh tentunya. Tapi dia terus berlari ke bukit satunya, dan ternyata di sana beliau juga tidak mendapatkan apapun. Yang itu hanyalah fata morgana, yang kemudian kita kenal bukit tersebut dengan Bukit Marwah. Kemudian beliau melihat lagi di Bukit Sofa seperti ada harapan lagi di sana. Kemudian Siti Hajar berlari lagi ke Bukit Sofa dan tetap sama, itu hanyalah fata morgana. Kemudian balik lagi ke Bukit Marwah, terus terjadi seperti itu sampai terjadi 7 kali balikan. Yang akhirnya setelah melihat usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar, Allah memberikan jawaban dari ikhtiarnya, yaitu Allah mengeluarkan sumber air dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ismail karena sangat haus, dia terus menangis dan menangis, dan akhirnya dari tangisannya dengan hentakan kakinya, disitulah terpancar air. Insya Allah. Dan Siti Hajar berkata, zam 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 zam, yang artinya itu adalah teruslah mengalir, jangan berhenti, teruslah mengalir, jangan berhenti. Yang akhirnya air zam-zam itu
memang benar-benar mengalir sampai saat ini, dan tidak hanya bisa dirasakan oleh Nabi Ismail saja, tetapi bisa kita rasakan sampai saat ini. Masya Allah ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Padahal pada saat itu Siti Hajar tahu gitu bahwa di situ tidak ada sama sekali sumber kehidupan, tetapi Siti Hajar dengan keyakinannya dan pikirannya yang positif kepada Allah, dia tetap berikhtiar karena dia tahu bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya yang berusaha gitu. Maka dia terus berpositif thinking dan berusaha untuk mendapatkan kehidupan bagi anaknya, dan bisa kita kenang sampai hari ini gitu. Ya, Alkisah singkat cerita, setelah 13 tahun lamanya Siti Hajar ditinggalkan bersama Nabi Ismail di Mekah, akhirnya tibalah Nabi Ibrahim menjemput kembali mereka gitu. Tapi apakah Siti Hajar marah kepada Nabi Ibrahim? Tidak teman-teman, Siti Hajar tidak marah sama sekali. Bahkan beliau menyambut Nabi Ibrahim dengan sangat senang hati, dengan kerinduan yang sangat membuncah, tanpa ada amarah sedikit pun. Mungkin kalau kita ditinggalin sama suami gitu di suatu tempat yang gak ada kehidupan sama sekali, mungkin kita udah marah gitu ya. Mungkin kita udah marah sama suami kita, bahkan gak mau kenal lagi gitu lah. Apaan gitu ninggalin gue gitu kan. Tapi enggak begitu dengan Siti Hajar, karena beliau adalah istri yang sangat patuh dan percaya bahwa suami tidak akan pernah menjerumuskannya kepada kesesatan, dan juga tidak akan rela meninggalkan beliau dalam kesulitan gitu. Beliau hanya mengikuti perintah Allah. Insya Allah akhirnya mereka kembali ke Palestina, dan teman-teman yang terjadi di Palestina setelah 13 tahun lamanya mereka gak ketemu, akhirnya turun perintah Allah yang berikutnya, yaitu perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya Allah, ini cobaan bertubi-tubi gitu ya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim dengan berat hati menyampaikan apa yang ia lihat di mimpinya kepada anaknya Nabi Ismail. Anaknya yang udah 13 tahun dia tinggalin sama ibunya di suatu tempat yang kosong. Tapi setelah mendengar apa yang Nabi Ibrahim sampaikan, apakah Nabi Ismail menolak? Tidak sama sekali menolak untuk disembelih oleh ayahnya. Bisa teman-teman bayangin, kalau kita sebagai anak, mungkin kita udah gak mau mengakui Nabi Ibrahim sebagai ayah kita. Kalau kita sebagai Nabi Ismail, kita mungkin udah gak mau mengakui Nabi Ibrahim sebagai ayah kita. Udah mah 13 tahun ninggalin kita, pas ketemu tiba-tiba pengen nyembelih. Iya gak sih teman-teman? Tapi enggak. Nabi Ismail adalah didikan dari Siti Hajar radhiyallahu anha. Beliau tidak sama sekali memiliki kedendaman terhadap ayahnya. Bagaimana? Bukankah Siti Hajar telah memberikan pendidikan terbaiknya kepada Nabi Ismail? Sehingga ketauhidan dan juga kecintaannya terhadap ayahnya sangat melekat terhadap dirinya. Siti Hajar tidak sama sekali mengajarkan kebencian, dan beliau sangat menanamkan ketauhidan di dalam diri anaknya. Sehingga ketika mau disembelih pun Nabi Ismail tidak sama sekali menolak. Beliau mengatakan apa? Sama seperti Siti Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim. Ismail bertanya, apakah ini adalah perintah dari Allah, wahai ayahku? Dan Ibrahim pun menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Maka tanpa menolak satu kali pun, Nabi Ismail langsung menjawab, wahai ayahku yang tercinta. Kita garis bawahi di sini yang tercinta. Setelah perlakuannya selama 13 tahun ditinggalin, kemudian sekarang mau disembelih, Nabi Ismail masih sempat-sempatnya berkata, ayahku yang tercinta, ya abati, ayahku yang aku cintai gitu. Sungguh luar biasa pendidikan Siti Hajar terhadap Nabi Ismail, bisa membentuk seorang yang seperti Nabi Ismail gitu. Padahal Siti Hajar mendidik Nabi Ismail sendirian gitu.
Ya, wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, maka engkau akan mendapati aku menjadi orang yang penyabar. Insya Allah ya teman-teman. Itulah kenapa Siti Hajar adalah ibu yang hebat dalam mendidik anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah Siti Hajar ini. Dan saya harap teman-teman tidak puas dengan apa yang saya sampaikan di sini. Silakan mencari dan mengkaji lagi mengenai Siti Hajar ini. Karena tentunya masih banyak keutamaan tentang ibunda yang satu ini, ibunda hebat ini, Siti Hajar radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman amalkan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Sekian dulu MP3 hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di MP3 berikutnya. Terima kasih sudah menyimak.